Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan kembali membahas tentang episode terupdate Blizzard. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode yang ke-13 yang berjudul Scarlet Nocturne. Jadi untuk translate di YouTube-nya Ultimate Official itu berdasarkan judul pada bahasa Jepangnya yang netralisasi jadi bahasa Inggris gitu kan. Namun di sini gua ada mendapatkan beberapa arti yang cukup satu aja, yang dimana nocturne itu yang artinya malam hari. Jadi bisa dikatakan scout di malam hari, atau dengan kata lain kejar lembur scout. Ya, sebut saja gitu ya untuk judul episode kali ini. Dan meskipun pada episode kali ini menyediakan recap dari episode pertama hingga episode 12, tetapi di sini menyediakan beberapa poin penting yang kita dapatkan dari awal sampai saat ini. Jadi untuk analisis kali ini kita akan mendapatkan beberapa poin penting yang lebih singkat, dan semoga dengan info yang aku dapatkan di sosmed juga ini bisa menangkap pemikiran teman-teman semuanya yang masih menjadi tanda tanya. Salah. Jadi di sini ada pembahasan antara masing-masing tim anggota squad ya, termasuk Kapten Gento. Yang dimana untuk masing-masing anggotanya membicarakan tentang beberapa pengalaman mereka dalam menghabisi invasi monster yang pernah mereka jalankan. Itu pun berdasarkan dokumen yang disediakan Pak Harno kepada Kapten Gento di saat mencari anggota baru untuk direkrut di tim squad. Di sini ada beberapa poin yang didapatkan antara pembicaraan si Anri, Bando atau Yasunobu, dan juga si Emi. Jadi dimana tentang kedatangan monster yang first wave, yang dimana kemunculan Bazaga ini menjadi tanda bahaya untuk makhluk bumi. Dan di sini pertama kalinya mereka juga melihat tentang Blizzard yang berhasil mengalahkan monster untuk pertama kalinya di planet bumi mereka itu, yang dijadikan sebagai tanda first wave atau gelombang pertama monster yang muncul dari luar angkasa. Kemudian ada beberapa teori lainnya yang dimana kita lihat di episode sebelumnya ya, yang dimana ternyata gelombang kedua yang dimaksud adalah si Gebaga kalau tidak salah ya. Kalau misalnya salah silahkan teman-teman semuanya koreksi di komentar ini. Yang dimana pas Blizzard menghadapi monster berbintang laut itu ternyata merupakan gelombang kedua yang merupakan monster atau invasi monster yang kemasuk itu dari luar angkasa setelah Bazanga. Dan lebih terkejutnya lagi mengenai teori si Yasunobu itu, ternyata Bazaga dan juga Gebaga yang monster bintang laut itu ternyata datang dari planet yang sama. Wah, ternyata di situ menyebabkan invasi bumi itu terjadi berdasarkan gelombang yang mereka hadapi pada saat itu, juga tergantung dengan seberapa besar gelombang bahayanya. Dan sedangkan untuk si Gamon itu ditujukan jalur yang berbeda ya dibandingkan Bazanga dan Gebaga, karena kedua monster itu dari planet yang sama, sedangkan untuk si Gamon sendiri itu berbeda dari kedua monster itu. Sebenarnya bukan monster sih, tapi lebih mengarahkan ke robot kali ya. Oke. Lalu di sini ada teori tentang masa lalunya JJF nih, yang dimana antara menembak jatuh sebuah meteor yang disinyalir
V99 yang merupakan awal dari gelombang atau bisa dikatakan gelombang 0, wave 0 maksudnya. Hingga tahun 2021 di sini menunjukkan spesies monster luar angkasa yang tiba di bumi yang dijadikan basis tercipta Leviera setelah dilakukan penelitian yang tidak pernah ditemukan koneksi antara monster ini dengan V99 atau suatu hal yang lain gitu. Mungkin bisa jadi untuk gelombang berikutnya itu antara mid monster atau final bossnya si Blazer yang tepat menjelang episode terakhirnya itu yang bernama Valaron. Bisa jadi ini menjadi wave terakhir untuk si Blazer kali ya. Atau di sini juga masih banyak monster yang belum dimunculkan di sini. Jadi kita masih belum menentukan gelombang ketiga itu yang mana. Tapi yang pasti untuk episode ke-24, ke-25 akan menjadi final wave-nya mereka untuk hadapi monster yang ancamannya begitu tinggi demi mengambil kedamaian bumi. Lanjut di sini memperlihatkan tentang si Amy ya. Jadi mana awal mulanya dia direkrut hingga masuk ke timnya Skat, ya dimana pada usia 17 tahun dia lulus dari MIT. Ini mungkin sejenis tim atau apa ya, lebih mengarahkan ke sekolah atau segala macam gitu. Ayahnya sendiri merupakan seorang ilmuwan, namun lebih mempentingkan hadir di acara ilmuwan idolanya daripada datang ke acara untuk anaknya. Waduh, ini sih sad story gak sih untuk Semi? Dan setelah lulus dari MIT, Amy nganggur hingga menghack sistem GGF karena apa ya? Karena kurang kerjaan atau segala macam. Dia mengisi kegiatannya itu sebagai hacker. Dan pada akhirnya pun dia ketahuan, yang pada akhirnya dia direkrut oleh tim GGF. Wow. Ternyata si M ini memiliki masa lalu yang kelam juga ya. Jadi sangat disayangkan. Ini mungkin bagi teman-teman semuanya yang sangat ngefans banget atau mengidola M ini mungkin bisa menjadikan lelaki yang baik untuk di saat teman-teman memikirkan keturunan kali ya. Aduh, canda-canda. Yaudah, lanjut untuk pembahasan antara Kapten Gento bersama si wakil Kapten Teruaki. Di sini mereka masih membahas tentang apa tujuan sebenarnya si Blazer datang ke bumi ini. Karena masih menjadikan tanda misteri yang begitu banyak. Namun si Kapten Gento menjawab dengan lancar ya, atau dengan pengetahuannya yang ada di dalam dirinya, karena si Kapten Gento sendiri sudah mengenal lebih dekat atau antara setengah kenal dekat antara si Blazer. Tapi yang pasti untuk si Kapten Gento sendiri itu menganggap Blazer itu menjaga kedamaian di alam semesta, termasuk di bumi tempat Blazer berada. Namun saking pertanyaan yang begitu rumit, yang sebelum gue membicarakan itu ya, di sini ada poin penting tentang nama Blazer itu diambil dari mana. Ya itu padahal sudah dijelaskan dari episode 2 ya, yang dimana dia mengambil nama itu dari cahaya galaksi yang jauh yang dilihat dari lubang hitamnya atau segala macam yang merupakan fenomena di luar angkasa itu. Yang di situ si Kapten Gento mengambil nama Blazer dari situnya. Oke, jadi kembali ke
wakil Kapten Teo Aki ya, yang saking begitu banyaknya itu sampai Kapten Gento itu kewalahan untuk mengungkapkan semua itu. Ya karena si Kapten Gento sendiri itu merupakan Ultraman Blizzard. Dia pun mempersiapkan waktunya dengan waktu yang cukup menipis. Saking penasarannya si wakil Kapten Teo Aki ini, ya pada akhirnya si Kapten Gento meminta wakil Kapten Teo Aki untuk berbicara atau melanjutkan pembahasan tentang Blizzard di lain waktu. Tidak lupa juga dalam pembahasan episode 13 ini juga membicarakan tentang Pak Haruno, yang dimana beliau sangat sensitif untuk kedatangan monster yang ada di muka bumi ini. Bahkan beliau sendiri sampai tidak peduli dengan keselamatan antara anggota SCAD yang ada di markas itu. Bahkan di saat Kapten Gento dan juga Ari yang terluka, dia pun tetap lebih mementingkan pekerjaan mereka dalam mengalahkan monster. Tapi di sini kita juga mengerti tentang sisi Blizzard, ya ternyata dia juga ingin menyelamatkan nyawa Kapten Gento di saat nyawa Kapten Gento itu udah di ujung tanduk. Ya meskipun sangat ngeselin banget, tetapi di sini ada sisi baiknya si Blizzard agar si Kapten Gento tetap bisa hidup, karena Kapten Gento sendiri sudah memiliki keluarganya, antara istri dan juga anaknya, yang harus Kapten Gento habiskan waktu bersama keluarga. Ya pada akhirnya di sini pun diperlihatkan tentang akhir scan di episode 13 ini, yang berakhir dengan masing-masing anggota melanjutkan pekerjaan mereka di malam hari, layaknya pekerjaan lembur yang sering terjadi di Jepang. Baiklah, jadi itu poin penting yang bisa aku dapatkan pada episode 13 kali ini. Namun jika ada info yang kulewatkan pada episode 13 ini, teman-teman semuanya juga bisa menambahkan info yang lebih detail di bawah komen ini. Siapa tahu di antara teman-teman semuanya yang memiliki info yang belum kubahas di video kali ini akan kupinkan biar tidak ketinggalan info yang lebih detail pada episode ini. Untuk selanjutnya juga mendatangkan monster baru dari serial Blizzard, ya seperti biasanya merupakan monster originalnya. Selain itu juga di sini mengungkapkan tentang dibalik masa lalunya tim GGF itu seperti apa. Bahkan dengan misi Emi yang ia jalankan pun menginvestigasi tentang identitasnya Pak Haruno itu seperti apa, dan awal mula GGF itu tercipta karena apa, atau segala hal macam pertanyaan yang kita punya untuk episode yang akan mendatang nantinya, yang akan mengungkapkan semua pertanyaan kita. Baiklah, sekali pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan untuk mengetahui videonya, jangan putus subscribe di channel youtube.com/jepticket. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman sudah putus-putus, beserta ada info yang kusampaikan ini ada yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan juga mohon koreksinya. Karena gue bukan mau yang sebenar, dan yang sebenar itu hanya sempat cerita saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.